Pernahkah kamu mendengar kisah tentang tuyul? Makhluk kecil berkepala pelontos yang katanya jago nyolong uang untuk majikannya. Tapi bagaimana jika ada satu tuyul yang bukannya nyolong malah doyan belanja online dan bukan sembarang belanja, tapi pakai Shopee Pay Later? Namanya Yuyu. Dia bukan tuyul biasa. Kalau tuyul lain bangga bawa uang lembaran dari dompet orang, Yuyu punya mimpi yang lebih modern. Dia ingin jadi anak digital. Nggak mau kotor-kotoran, nggak mau masuk celah-celah rumah orang. Katanya, itu era tuyul jadul. Sekarang zamannya cashless. Majikannya Mbah Karyo heran bukan main. Yuk, kamu kenapa tiap malam bukan nyari uang, malah ngumpet di pojokan pakai HP? Yuyu nyengir. Hehe, ini bah, lagi nge-check out. Flash sale jam 12 malam, diskon gede-gedean. Lah duitnya dari mana? Pay later, bah. Nanti aja bayarnya bulan depan. Santuy. Awalnya, Mbak Karyo pikir itu cuma iseng, tapi lama-lama Yuyu berubah. Dia nggak mau lagi dikirim nyari uang ke rumah orang, malah ngebet pengen beli skincare, earbuds wireless, sampai lampu tidur bentuk awan. Semua dibeli pakai Shopee Pay Later. Yu, kamu itu tuyul, tugasmu nyari uang, bukan ngabisin. Sekarang beda, bah, aku mau self-healing. Kuy, hidup cuma sekali. Tiap malam, Yuyu duduk di bawah sinyal wifi tetangga. Scroll-scroll, check out, nyicil. Semua tagihan makin numpuk, tapi Yuyu tetap senyum-senyum. Tenang, bah, nanti bulan depan aku bayar. Aku kan tuyul, gampang cari duit. Tapi bulan depan datang dan pay later menagih. Yuyu panik. Bah, bantuin aku, bah. Aku ditelepon CS Shopee tiap hari. Katanya kalau telat bayar, masuk daftar hitam tuyul digital. Mbah Karyo hampir stroke. Sudah tak bilang, jangan main utang online. Tapi nasi sudah jadi bubur. Yuyu terjerat utang digital. Bunga makin menumpuk. Barang-barang yang dibelinya, banyak yang bahkan belum dibuka. Skincare-nya expired, earbuds-nya hilang sebelah, dan lampu tidurnya rusak kena hujan pas numpang nge-charge di teras orang. Yuyu mulai kehilangan semangat. Dia nggak bisa tidur karena ditagih tiap malam. Mau nyolong uang pun udah nggak bisa fokus. Tiap dia lihat dompet orang, dia malah mikir, cukup nggak ya buat cicilan bulan ini? Hidupnya bukan lagi tentang tuyul yang licik dan gesit, tapi tuyul yang penuh beban mental karena over limit pay later. Sampai suatu malam, dia duduk di pinggir got, menatap langit. Dulu aku pengen hidup modern, tapi sekarang aku malah kejebak utang. Aku pengen bebas, tapi malah jadi budak cicilan. Akhirnya dia mengambil keputusan besar. Yuyu uninstall aplikasi Shopee. Dia kembali jadi tuyul tradisional, bantu Mbah Karyo ngurus warung kecil, tiap hari ngitung receh, bantuin nulis daftar utang pembeli, dan nyicil bayar pay letternya pelan-pelan. Perlahan, hidupnya mulai tenang. Tak ada lagi notifikasi tagihan, tak ada lagi flash sale yang bikin gelisah. Dan suatu hari, dia bilang ke Mbah Karyo, bah, sekarang aku ngerti, belanja itu bukan soal bisa bayar nanti, tapi soal bisa kontrol diri sekarang. Mbah Karyo tersenyum. Sekarang kamu bukan cuma tuyul, tapi tuyul yang melek finansial. Karena kadang yang bikin kita jatuh bukan godaan besar, tapi notifikasi kecil bertuliskan. Yuk check out sekarang, bayar nanti aja. Sobat kisah nyata, dari cerita Yuyu si tuyul, kita bisa belajar satu hal penting. Kebebasan sejati bukan berarti kita bisa beli apapun yang kita mau. Tapi ketika kita bisa bilang, aku nggak butuh ini sekarang. Utang konsumtif, terutama yang kita pakai cuman demi gengsi atau impuls sesaat, adalah pintu masuk ke jurang kecemasan yang sering kita anggap sepele. Jadi, sebelum kamu klik beli sekarang, bayar nanti, tanya dulu ke diri sendiri. Benarkah kamu butuh atau cuma pengen sesaat? Kalau kamu pernah mengalami hal serupa, yuk cerita di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe kalau kamu suka kisah-kisah nyeleneh tapi penuh makna seperti ini. Dan semoga tidak ada lagi tuyul atau manusia yang terjebak di jerat utang digital. Semoga kita semua diberi kecukupan, kesadaran, dan kebahagiaan yang tak perlu dicicil. Sampai jumpa di kisah nyata berikutnya. Wassalamualaikum